Pak Muhammad Novian. Baik, kita penasaran gitu ya terkait dengan aliran uang dari yang namanya investasi bodong ini sebenarnya kemana? Digunakan untuk apa saja sebenarnya Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Memang kalau kacamata pencucian uang, apalagi ini tadi pencari keadilan. Kalau kacamata pencucian uang, itu di awal-awal semua baik-baik saja, Bapak. Bang, saya panggil Bang siapa? Boleh, Tommy. Bang Tommy. Semua baik-baik saja. Apalagi kita dudukkan dia misalkan koperasi yang sah secara legal. Menawarkan investasi juga sah. Namun di balik itu semua ada skema yang kita kenal, ini paling sering, itu Ponzi scheme. Nanti sekitar, ini pengamatan riset kami, tahun pertama masih oke, bergulir, tahun kedua oke, ketika masuk tahun ketiga biasanya mulai gagal bayar. Kenapa? Si pelaku-pelaku ini sudah menggunakan modal yang dia putarkan dari uang nasabah itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi yang tadinya memang baik-baik saja, ketika ketamakan kerakusan tadi terjadi di tahun kedua, mulai gagal bayar dan mulailah pihak-pihak yang baru atau investor yang baru memasukkan uangnya, dia merasa rugi di situ. Yang tahun pertama, tahun kedua sebagai success story dia akan bilang, ini oke, investasi yang oke. Nah, pihak-pihak investor yang masuk ke tahun 3 ini yang celaka. Ketika dia masuk kok nggak seperti yang oke tadi. Artinya legitimasi investasi tadi terlegitimasi oleh pemain yang awal tadi, tahun pertama, tahun kedua. Nah kalau uangnya kemana saja, tingkat risiko yang paling tinggi masih mereka menggunakan perbankan, itu bisa terlihat. Dan mereka belanjakan untuk kepentingan bisa restoran, bisa properti, atau kendaraan mewah. Itu yang sering kami lihat. Mohon maaf, bisa saya potong nggak supaya bisa nyambung nanti ya. Kalau cara berpikirnya begitu nanti kita nggak bakal bisa ketemu di mana titiknya. Jadi gini Pak, Indonesia menganut intercontinental system law. Jadi kalau di 1320 subjek dan objeknya itu harus ada. Pertanyaannya, di investasi ini ada objeknya nggak? Nggak ada. Jadi kita jangan melihat persoalan ini sepertinya, ini kalau di pasar Anglo-Saxon ini sudah ada derivatif, bahkan swap derivatif juga sudah ada. Jadi kalau cara berpikir kita seperti landai-landai terus, ini nggak bakal kita bisa kejar. Ini objeknya sudah tidak ada Pak, produknya tidak jelas. Jadi tadi ada inisial iming-iming. Tadi saya bicara dengan Pak Tobing, harusnya di hedging dong ini kalau tidak ada. Iya kan? Caranya bagaimana? Setiap perjanjian itu harus diketahui OJK, apapun itu. Negara hadir, saya place di bank. Jika bank itu ras, negara hadir untuk mengganti uang saya sekian persen dari yang saya sudah place. Kenapa tidak dilakukan oleh negara seperti ini? Jadi tolong, supaya berpikir dari PPATK juga nanti jangan, oh ini begini, ini begini, begini, begini. Enggak, dari awal ini udah salah. Karena objek yang diperjanjikan itu tidak ada, maka perjanjian itu batal demi hukum. Oke, cukup sampai Makasih, situ dulu ya. Pak Rufinus, boleh dilanjutkan dan sekaligus menanggapi terkait dengan pernyataan Dr. Rufinus. Oke. Jadi memang adil itu ada dua yang bisa dilihat. Ketika saya mau menginvestasikan uang, bagaimana itu biar saya nggak ditipu, harus adil. Atau adil dilihat ketika saya korban, kembalikah uang saya sebagai korban tadi yang ditipu. Nah kita lihat adil yang pertama. Kami melihat instrumen-instrumen yang ada ketika seseorang yang nggak well educated terkait literasi keuangan, dia nggak tahu apa-apa tapi dia punya banyak uang, ketika dia mau putarkan uangnya, dia belum memiliki tempat untuk konfirmasi. Ketika Bang Tommy misalkan menawarkan saya
dengan kepiawaian marketing Bang Tommy sehingga saya percaya di mana saya minim pengetahuan literasi keuangannya. Nah, saya akan mengecek Bang Tommy ini siapa, itu kami lihat minim. Entahkah itu nanti misalkan sebagai masukan website mana kewenangan yang paling pas untuk kita mencari bonaviditas Bang Tommy, legalitas Bang Tommy, apakah memiliki pengalaman terkait investasi, apa investasinya, bagaimana skemanya. Nah, tempat untuk bertanya ke situ kami lihat masih minim mungkin sebagai masukan dari kami. Nah, mengenai adil yang kedua tadi, ketika setelah terjadi apakah uang kembali, tadi sekaligus kalau 1320 tentu person to person, artinya negara tidak terlibat di situ karena investor dan tempat dia menginvestasikan uangnya di situ saling berhubungan. Namun ketika jadi kasus, kalau di kacamata pencucian uang jelas ketentuannya, kalau itu tindak pidananya penipuan dan ada korban, uang seharusnya dikembalikan ke pemilik yang sah, dalam hal ini korban. Jelas sekali di situ. Mungkin itu kami tambahkan. Baik, pertanyaannya adalah gini, sebelum kemudian jatuh banyak korban gitu, sebenarnya PPATK ini bisa membekukan rekening ya, investasi bodong itu tidak. Apakah sudah dilakukan juga gitu ya? Kita pengen mendapatkan penjelasan yang komprehensif gitu Pak. Karena kalau kita lihat, wah angka kerugiannya besar sekali, 114 triliun. Iya, iya. Dari 114 triliun itu kan akumulasi dari tahun berapa sampai tahun berapa, tidak sekejap PPATK membekukan rekening. Tapi kalau ditanya kewenangan itu ada dan apakah pernah melakukan, sudah melakukan. Nah, tadi kembali ke yang awal, ketika itu baik-baik saja si investasi, kewenangan kami belum timbul untuk membekukan. Tapi ketika dia sudah ada keluhan dan lain-lain diduga ini penipuan, baru kewenangan itu timbul. Artinya sudah setengah jalan terlihat bau-bau ini mau menipu, baru PPATK bisa punya kewenangan itu baru timbul, bisa menghentikan atau suspend rekening yang bersangkutan. Berarti harus ada laporan dulu begitu Pak ya? Iya. Oke. Kalau dia baik-baik saja, Bang Tommy bisnis, saya suspend, Bang Tommy sul saya dong, ganti rugi. Pencemaran nama baik, bisnis tidak berjalan, ganti rugi material imaterial. Artinya ketika belum ada komplain atau paling tidak pihak yang melaporkan, itu kewenangan PPATK belum timbul untuk menghentikan.